kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan Q&A di DM BEM Polkesma. Sekarang saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Nah, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Clarista Farah. Pertanyaannya, berapa tahun sekali diadakan Nusantara Sehat dan minim berapa tahun untuk bisa mengikuti Nusantara Sehat? Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, berapa tahun sekali program Nusantara Sehat ini dibuka? Untuk Nusantara Sehat biasa dibuka sepanjang tahun. Misalkan tahun 2020 dia bisa dibuka 3-4 kali seperti itu ya. Jadi ini kan saya lihat adik Clarista ini perawat ya. Kalau perawat itu juga tergantung dari kebutuhan dari Kemenkes, dan perawat ini dia bisa masuk di tim base atau Nusantara Sehat yang individual. Dan kebutuhan Kemenkes ini dia tidak selalu tetap setiap tahun. Jadi misalkan tahun 2019 bisa dibuka 2 kali, 2020 3 kali, bisa jadi nanti 2021 dibuka 4 kali. Jadi seperti itu. Semoga puas dengan jawaban saya ya untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, minim berapa tahun harus mengikuti Nusantara Sehat? Untuk Nusantara Sehat ini kontraknya sama untuk tim base dan individual, minimal 2 tahun. Itu kontraknya dari Kemenkes. Kemudian saya juga sudah jelaskan bahwa kalau ingin mengikuti Nusantara Sehat individual atau tim lagi setelah 2 tahun bisa mengikuti, tapi mendaftar lagi tidak dari awal, tapi mendaftar seperti perpanjangan seperti itu. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang berikutnya. Nusantara Sehat ini apa untuk semua prodi di Poltekkes atau hanya beberapa prodi saja? Nah, oke. Untuk tenaga kesehatan yang dibutuhkan Nusantara Sehat ini terdiri dari dokter, dokter gigi, kemudian perawat, bidan, tenaga farmasi, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kesehatan masyarakat, kemudian yang terakhir ini analis laboratorium. Jadi yang dibutuhkan ada 9. Untuk yang di Poltekkes ini setahu saya prodinya yang bisa masuk untuk bergabung dengan Nusantara Sehat ini adalah perawat, bidan, gizi. Jadi seperti itu. Untuk prodi yang lain masih belum ya, karena memang Nusantara Sehat ini difokuskan untuk memperkuat fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu puskesmas, dan dimana 9 tenaga ini yang memang dibutuhkan di puskesmas. Jadi seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari Nahdliyatul Umah. Bagaimana kisah perjalanan dapat bergabung di Nusantara Sehat? Oke, ini agak panjang ya jawabannya ya. Jadi tahun 2015 saya itu memang setelah lulus D3 ingin bergabung di program Nusantara Sehat. Tapi pada saat itu STR yang D3 saya belum keluar, karena pada saat itu STR-nya keluarnya masih lama. Jadi saya putuskan untuk lanjut kuliah D4 terlebih dahulu. Kemudian pada saat STR saya yang D3 sudah keluar, lalu saya waktu itu juga sudah mau selesai D4, akhirnya saya putuskan untuk ikut program Nusantara Sehat tahun 2017. Pada saat itu saya ikut yang individual. Kemudian pada saat itu kan pembukaan pertama, kalau tidak salah individual terlebih dahulu baru tim base. Nah, saya waktu itu mendaftarnya yang langsung individual begitu. Kemudian pendaftarannya itu tahun 2017 sekitar bulan Mei Juni kalau tidak salah, Mei Juni. Lalu prosesnya pun agak lama ya, karena individual ini kan baru ada tahun 2017. Kemudian setelah saya wisuda bulan Agustus itu, lebih tepatnya bulan September Oktober ini sudah proses pemberkasan akhir, istilahnya seleksi akhir dari Nusantara Sehat ini. Alhamdulillah Oktober awal saya berangkat untuk pembekalan di Makassar selama 10 hari. Lalu
setelah pembekalan saya ditempatkan langsung di Sulawesi Tenggara. Jadi seperti itu perjalanan cerita saya mengikuti Nusantara Sehat. Kemudian untuk prosesnya bagaimana, pada saat itu saya mendaftar lewat website yang sudah saya jelaskan bagaimana sih caranya mendaftar Nusantara Sehat ya. Lewat website saya upload dokumen-dokumen pemberkasan yang diperlukan, kemudian saya lolos tahap pertama, lalu saya tes di Poltekkes Surabaya karena pada saat itu Jawa Timur yang tersedia di Poltekkes Surabaya. Saya di situ tesnya selama 1 hari, itu ada tes psikotes, tes wawancara, kemudian sama LGD. LGD ini leaderless group discussion. Di situ kita diskusi dibentuk satu kelompok, kalau nggak salah 1 sampai 10 orang. Di situ kita dikasih kasus, lalu dikasih dalam kasus itu ada beberapa pertanyaan dan itu yang kita diskusikan dalam kelompok itu. Kemudian setelah itu selang beberapa minggu setelah tahap kedua saya dinyatakan lolos untuk ke tahap 3. Lalu di tahap 3 ini harus melakukan seleksi pemilihan penempatan. Pada saat itu saya memilih pertama yang saya prioritaskan itu di Goa, Sulawesi Selatan, yang kedua di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Alasan saya adalah karena di 2 tempat ini ada saudara di sana sih, jadi kan kemungkinan kalau memang misalkan tidak bisa pulang ke Malang, saya masih bisa ke saudara. Pada saat itu saya mikirnya seperti itu. Tapi ternyata saya masih ingat waktu itu pengumumannya hari Jumat pagi ya, lalu Jumat sorenya itu pengumumannya berubah karena ternyata 2 tempat ini, jadi sebelumnya saya dapat fix penempatannya tuh di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Nah kemudian itu pengumumannya Jumat pagi, kemudian pada saat Jumat sore itu pengumumannya berubah lagi. Ternyata kabupaten saya ini termasuk kabupaten yang belum siap menerima anak NS, jadi seperti itu. Nah kemudian dari situ nih sempet sih waktu itu orang tua bilang, ini beneran nggak sih berangkat ke sana, beneran nggak sih program NS ini, begitu. Tapi rasa suuzon kita itu akhirnya terjawab pada hari Sabtunya. Saya ditelepon sama panitia dari Kemenkes kalau dirubah saja, dikasih tawaran mau berubah penempatan atau tetap menunggu di Kalimantan, begitu. Tapi konsekuensinya kalau menunggu di Kalimantan, saya harus nunggu entah waktunya sampai berapa lama sampai ada lokasi penempatan di Kalimantan itu, tempatnya di Kalimantan Timur ya waktu itu ya. Kemudian yang kedua, opsi yang kedua itu milih penempatan yang lain yang masih butuh perawat, yang masih ada lowongan untuk perawat. Jadi saya memilih opsi yang kedua, yaitu mengambil penempatan lain yang dimana saya tetap berangkat tahun 2017 seperti itu. Kemudian waktu itu beberapa tempat yang masih kosong itu ada 6 kalau tidak 7 ya, tapi yang paling saya ingat ya kabupaten saya, Puskesmas Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Habis itu dari panitianya diberi waktu sampai jam 10 pagi untuk memutuskan, kemudian nanti panitianya akan menelpon kembali bagaimana keputusannya. Jadi pada saat itu saya sama orang tua saya diskusi mau penempatan mana nih yang masih kosong perawatnya, itu penempatan ini dan ini. Kemudian ibu saya bilang, ya sudah, kita itu cuma modal atlas Indonesia dibuka, yang mana sih yang dekat dengan bandara. Pada saat itu tuh mikirnya seperti itu. Habis itu kita memutuskan untuk udah bismillah Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Selatan, di Puskesmas Palangga. Memang saya pada saat itu tidak ada kenalan sama sekali, tidak ada orang istilahnya keluarga yang bisa ditanyai, sumber informasi yang ditanyai di sana tuh kondisinya kayak gimana gitu. Jadi pada saat saya searching di Google pun Puskesmas Palangga ini tempatnya tuh masih belum update gitu. Jadi maksudnya tampilan puskesmasnya tuh masih belum update. Jadi saat itu modalnya udah yang penting deket sama bandara, jadi nanti misalkan pulang ke Malang gampang begitu ya. Prinsipnya sih waktu itu seperti itu. Akhirnya jam 10 itu panitia telepon,
bagaimana Mbak keputusannya? Begitu keputusannya saya tetap memilih di Sulawesi Tenggara itu. Lalu dia jelaskan pembekalannya tanggal berapa, lalu registrasinya bagaimana dan lain sebagainya. Akhirnya saya berangkat ke sana dengan modal bismillah dan restu orang tua, dan akhirnya alhamdulillah saya bisa menyelesaikan Nusantara Sehat selama 2 tahun dan mendapat begitu banyak manfaat ketika saya penempatan di sana. Seperti itu. Semoga jawaban saya bisa memuaskan ya. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya, siapa saja yang boleh bergabung di Nusantara Sehat? Sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Oke, siap.